Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sarapan. Pripun kabare Bapak Ibu semua hati. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh sugih. Waras. Mlebu nang surga. Rabi. Sing urung rabi, sing wis ya istiqomah insyaallah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Amin ya rabbal. Kenapa Ustadz Somad itu selalu jalan dengan Ustadz Lukman dan Ustadz Salim? Ada apa di antara mereka? Ini jamaah inti ring 1 mesti bisa menjelaskan. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Ada orang yang ceramahnya lantang, ngomongnya luar biasa. Salat berjamaah di masjid, mari ramaikan masjid, mari makmurkan masjid. Tapi begitu kita sampai ke tempatnya, si Anu pernah ke masjid. Pernah Pak Ustadz, dulu waktu, ya kamu pun lupa. Jadi Ustadz Lukman itu rutinitasnya di Masjid Kapal Munzalan dari habis subuh sampai waktu duha di masjid, dan rumahnya di belakang masjid. Nggak usah kita sebut itu Ustadz. Ustadz Salim Afillah memang berawal dari Masjid Kapal, Masjid Jogokarian. Jadi saya melihat mereka ini lebih banyak amalnya daripada ceramahnya. Itu yang membuat saya tertarik. Tolong disimpulkan poin-poin ini, nanti akan masuk dalam UAS ujian akhir semester. Ada orang cerita tentang kesederhanaan. Marilah kita hidup sederhana, prihatin, hidup apa adanya. Tapi begitu kita sampai di tempatnya, kaget sekali kita, selevel di bawah korun. Tapi saya sudah sampai ke Ustadz Salim. Ustadz Salim itu ternyata hebat, mewah. Itu kalau di YouTube. Tapi dalam kehidupannya beliau orang yang bersahaja. Ustadz Lukman juga begitu. Saya curiga mereka ini anak kembar yang terpisah di rumah sakit. Tahun lahirnya sama terus. Tahun lahir sama. Tahun lahir sama. Podo. Nah itu, jadi ada kesamaan-kesamaan itu yang luar biasa. Lalu kemudian bagaimana beliau dengan anak dan istri. Anak Ustadz Lukman itu kalau dengan saya naik motor, bonceng dengan saya bawa beras dengan Ustadz Somad. Anak Ustadz Salim, saya duduk, datang langsung meluk saya. Nggak lama, saya lanjut makan, datang lagi meluk saya lagi. Ya Allah, memang air kalau menetes itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali kalau jatuhnya ke air, ke sungai, atau dilarikan burung. Begitu bapaknya, begitu juga anaknya. Begitu ayahnya, begitu juga keturunannya. Jadi saya melihat mereka ini antara ceramahnya, ngomongnya dengan di YouTube, dengan kehidupannya sehari-hari sejalan, sinkron, berdiri tegak lurus sama. Itulah yang membuat saya bisa bersama. Saya yakin dan percaya kalimat yang saya sampaikan ini tidak semuanya bisa ditulis, direkam. Tulis saja poin-poinnya. Poinnya saya belum ketemu juga Pak Ustadz. Apa kira-kira keywordnya ya? Sesuai ngomong dengan ceramah, itu poin yang satu. Banyak orang nggak sesuai.
India, negara India itu lebih banyak ngomong daripada kerja. Mereka lebih banyak mereka. Cobalah tonton film India. Lagunya 7 menit. Iya. Kalau Jepang itu nggak ada ngomong, diam aja. Tapi lebih banyak kerja. Di Jepang. Kalau Indonesia, lain yang diomongkan, lain yang dikerjakan. Ini parah. Ini parah ini. Saya menemukan mereka ini lebih banyak kerjanya daripada ngomongnya, dan yang diomongkannya itu sudah diamalkannya duluan dari keluarganya, dan yang paling penting istrinya satu. Saya nggak tahu apakah mereka ini setia atau takut, wallahu a'lam. Karena memang sulit kita membedakan antara setia dengan takut. Tapi kalau dilihat dari wajahnya yang cerah, itu memang setia. Kalau orang yang takut itu kelihatan kerutan-kerutannya. Saya waktu tausiah di Malaysia, pas lagi makan, ada bapak-bapak nanya, Ustadz boleh nanya? Boleh, tapi suaranya pelan. Gimana kalau suami takut sama istri? Rupanya istrinya ada di sebelah. Saya bilang, suami yang takut dengan istri, maka nanti waktu dia mati, dia tidak kena azab kubur. Loh, kok bisa gitu Pak Ustadz? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat yang satu lagi, sing iki ora usah diazab. Kenapa? Karena sudah terlalu azab di dunia. Dan saya yakin di sini tidak ada. Kenapa? Ketawa mereka lepas. Itu menunjukkan mereka ini semua keluarganya sakinah mawaddah. Sampai mana bahan tadi? Itu poin yang pertama, kenapa saya bisa berjalan bersama dengan mereka. Yang kedua, saya ini orangnya halus, ibu, bapak. Memang kalau ngomong saya, Ustaz Somad itu Ustaz radikal, kepala kau kena pukul. Ustaz itu Ustaz keras. Saya tidak keras. Orang yang di belakang sound system itu yang mantap nyetel suara. Saya ini orangnya lembut. Saya nih kalau ngomong sama orang 10 kata ngomong, 1 kata dia ngomong buat saya tersinggung, sampai mati saya ingat. Saya nggak dendam tapi ingat. Selama berjalan dengan mereka berdua, tidak pernah sekalipun menyakiti hati dan perasaan saya. Kalau nanti Bapak Ibu lihat saya sudah nggak jalan lagi, berarti saya sudah tersinggung. Saya ini sensitif orangnya. Saya jalan dengan mereka, mereka datang ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya, nggak ada satupun kata-katanya menyinggung. Pilihan katanya itu tidak pernah menusuk hati. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, kalau hati sudah sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk ditulis di baju kaos, tapi bajunya jangan dibawa sholat Jumat. Nanti yang belakang baca. Nah, jadi itulah pentingnya kita menjaga hati perasaan orang. Kadang ada orang ini lebih tajam dari pisau, lebih tajam dari sembilu, lebih tajam dari silet, lebih tajam daripada kukuran kelapa. Ukuran kelapa itu tentu ibu-ibu tahu bagaimana tajamnya. Habis isi kelapa itu, batok kelapa itu pun diputarnya. Ngomong sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang hati kita tenang. Masuk menit kedua, jantung koroner naik, diabetes naik, gula darah naik. Ibu pernah mengalami seperti ini? Ternyata orang di Jogja ini baik-baik semua. Begitulah kenapa kita bisa bersama. Poin yang kedua adalah menjaga perasaan orang lain. Poin yang ketiga, ada orang diinjak bahu orang, diinjak kepala orang untuk naik ke atas. Nggak boleh ada 2 matahari, mesti dia sendiri yang terang benderang, nggak boleh ada saingan. Tapi makhluk yang 2 ini aneh. Saya dibawa ke sana, ini apa namanya? Teras dakwah. Punya ustadz? Bukan. Loh, saya dibawa ke sini, ini apa namanya?
Ini namanya garasi dakwah. Teras dakwah, garasi dakwah. Ini lama-lama ada toilet dakwah, ada dapur dakwah, ada omah dakwah, udah ada teras dakwah. Dan dia bukan ownernya, dia bekerja sama. Ustaz, kita letakkan batu pertama. Untuk apa? Laskar sedekah. Ini punya Ustaz? Bukan. Loh, apa untungnya dia menghidupkan orang ini? Datang orang ke Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, apa yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan asrama? Kamu siapa? Saya jamaahnya Ustaz Salim. Dalam hati saya, sedangkan pondok dia yang di Merapi Merbabu aja masih perlu. Kenapa orang ini datang ke saya? Sebagian orang, kalau ada orang baik, dia pegang sampai mati orang baik itu. Dicekiknya sampai mati. Dipiting. Jangan piting. Dirangkul. Ini main piting. Piting itu ngukur baju manten, itu piting. Kalau sudah kenal sama saya, maka sayalah ustadz yang terbaik, selain saya setan. Mereka ini enggak. Saya dikenalkan dengan orang baik-baik, lama saya menung, terbuat dari apa mereka ini? Ternyata setelah ketemu, dia dari tanah juga. Terus kenapa yang lain itu dari tanah? Mungkin mereka dari tanah longsor. Tanah sengketa. Kalau bapak ibu punya teman susah betul bayar utang, itu dari tanah juga, tapi tanah liat. Nah, jadi mereka ini selalu berbagi. Silakan yayasannya namanya apa, silakan lembaganya namanya apa, mau logo apa, nggak penting. Yang penting spiritnya sama. Pekanbaru tidak ada paskas, nggak ada pasukan amal soleh, nggak ada gerakan infak beras di Pekanbaru. Kenapa? Karena sudah ada yayasan tabung wakaf umat. Teruskan aja. Akhirnya yayasan tabung amat murah. Saya yakin kalau ada paskas di Pekanbaru, mati yayasan tabung wakaf. Relawan-relawannya habis mengetuk dari pintu ke pintu. 1.000 rupiah sehari, hanya 25.000 dalam sebulan. Tanggal merah tidak dihitung. Kemarin saya datang ke Kota Baru, dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Kota Baru. Sampai di Kota Baru sebuah pulau, datang anak muda pakai baju hitam, paskas, pasukan amal soleh. Mereka nggak ada minta video endorse, nggak ada minta apa-apa, bawa bungkusan, ngasih hadiah baju. Tentu kita susah membalasnya, koper kita kecil, nggak ada bawa baju dari Pekanbaru. Jadi gimana cara Ustaz membalasnya? Saudaraku yang ada di Kota Baru, segera berikan 1.000 rupiah sehari. Kita sudah menyantuni 600.000 anak Indonesia, santri penghafal Quran. Transfer sekarang juga. Atau Anda sulit transfer, akan ada orang yang mengetuk pintu rumah Anda. Mana orangnya? Pasukan amal soleh. Mereka tidak peduli pada nama, tidak peduli pada rupa, tidak peduli pada simbol, yang penting tercapai. Segala keluh kesah yang saya sampaikan, Ustadz, waktu mak saya meninggal, itu ada orang penggali kubur, ternyata nggak digaji. Mereka ini susah. Berapa bulan setelah itu saya datang ke Pontianak, Ustadz Somad, kita nanti akan menyerahkan santunan. Santunan untuk apa Ustaz? Untuk para penggali kubur yang memandikan jenazah, penyelenggaraan untuk orang mati. Keluh kesah saya beberapa bulan yang lalu, langsung action dilaksanakan. Hari ini 800 orang penyelenggara jenazah dapat santunan tiap bulan. 37 bulan sudah berlangsung. Betapa bahagianya mereka yang selama ini tidak pernah ada dipedulikan. Memang di beberapa tempat memang ada santunan kepada penggali kubur, penyelenggara jenazah, tapi biasanya 5 tahun sekali, mendekat-dekat caleg. Poin yang ketiga, kenapa kami bisa bersama? Mereka tidak menginjak bahu kepala orang untuk naik,
tapi mereka merangkul bersama untuk sama-sama naik ke atas, bertumpu satu tempat bersama. Untuk apa? Untuk supaya bisa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong untuk perbuatan dosa dan permusuhan. Yang keempat, saya bawalah mereka Bapak Ibu dari Yogyakarta ke Pekanbaru, ongkos sendiri. Dari Pontianak ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru tiket sendiri. Sampai Pekanbaru makan siang jam 1. Habis dari Pekanbaru makan siang saya bawa masuk ke dalam hutan. Habis itu melewati jalan, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, hujan lebat, jalannya seperti bubur ayam. Sampai di tujuan jam 2 malam. Dari jam 1 siang dari Pekanbaru masuk ke hutan jam 2 malam, basah baju semua, tidak ada jembatan melewati sungai, mobilnya mati di tengah sungai itu, masuk air ke dalam. Dan hari ini saya ketemu dengan Ustadz Salim, seolah-olah kejadian tidak pernah terjadi. Tak ada dendam di hati mereka. Saya waktu mau datang kemari, memang doa saya Bismillahirrahmanirrahim, la haula. Dalam hati saya, di manalah akan dibalaskannya sakit hatinya ini. Enggak ada. Saya dibahagiakan, saya dimuliakan, saya dihormati. Andai sayalah yang jadi posisi seperti itu. Misalnya, saya ada satu ustadz bawa saya masuk ke dalam hutan sampai jam 2 malam, mobil mati di tengah sungai, basah-basah. Lalu kemudian setelah itu saya punya kesempatan untuk balas. Oh, nggak usahlah saya ceritakan lagi bagaimana azabnya saya balas. Saya pakai ayat yang paling pas, an-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa, al-ainu bil aini, mata balas mata, as-sinnu bis sinni, gigi balas gigi, wal juruha qisas, kalau ada luka mesti dibalas dengan hukum qisas. Tapi mereka Masya Allah tabarakallah, dilempar dengan batu, dibalasnya dengan setangkai bunga mawar. Tapi belum tahu juga, soalnya besok saya baru pulang. Ini siang ini masih ada jadwal di Gunung Kidul, ini masih, mudah-mudahan ibu semua bapak doakan supaya saya selamat dunia. Nanti di Gunung Kidul, sore di Asram Jambore, besok pagi terakhir pulang. Baru aman ini besok setelah sampai Pekanbaru, barulah aman. Tapi saya husnuzon insya Allah. Ustadz Lukman, Ustadz Salim Afillah. Makanya jadwal saya ke Yogyakarta ini setahun sekali, dan ke Pontianak jadwal setahun sekali. Dan mereka ini, poin yang kelima, yayasannya kaya, sugih tenan. Kalau kita pergi ke kapal Munzalan itu, mobil-mobil mewah itu, tapi orangnya sederhana. Kehidupan pribadinya itu bersahaja. Beda sama teman saya yang satu lagi, pribadinya kaya, yayasannya menderita. Mereka ini dengan orang-orang yang luar biasa. Ustaz Somad kok membanding-bandingkan orang? Kan nggak boleh Pak Ustadz. Mana dalilnya? Itu jangan dibanding-bandingkan. Saya nggak ada sebut nama guys, nggak ada sebut orang, nggak ada sebut. Kita sedang bercerita tentang perjalanan pengalaman saya. Itulah mengapa kalau Bapak Ibu tanya, kenapa Ustadz endorse ini? Mereka menyelesaikan masalah, bukan membawa masalah. Dulu Ustadz Somad, kami ditinggal di kampung ini adem, ayem, tentram, tenang, bersaudara. Setelah kami undang Ustadz itu, kelahi kami semuanya. Tapi mereka tidak. Yang dulu sebelumnya kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang, setelah mereka datang menjadi tenang, menjadi ayem. Ada orang yang nggak mau makan roti, takut lemak babi, takut macam-macam kuasnya, takut lagi isinya telur ayamnya. Tapi setelah bergabung dengan mereka, Masya Allah, kita tenang makan roti, namanya Alif's Bakery and Cookies. Masya Allah. Hubungi nomor 0812 1558 9569. Kuenya apa Pak Ustadz? ST Cakes and Bakery.
Masya Allah. Ini Ustaz ada diminta tadi? Enggak ada. Ada Ustaz disuruh membacakan ini? Enggak ada. Ini baru alif, belum lagi bata, sajin, makin berkembanglah ekonomi umat ini, insya Allah. Mereka bukan singa podium yang menyala di atas mimbar, tapi ketika turun di bawah hanya jadi kucing anggora. Mereka di mimbarnya adalah singa harimau yang mengaum, tapi di bawah dalam senyap mereka bergerak menyelamatkan makanan umat. Khawatir umat makan haram, kolaborasi dengan donat dan roti. Khawatir umat ini makan riba, ada bantuan Baitul Mal tanpa tamwil. Khawatir umat ini nanti tidak bisa sekolah, buatkan sekolah pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Khawatir umat ini nontonnya filmnya nggak jelas, bekerja sama dengan insan sahabat hijrah, artis-artis keluar filmnya. Udah nonton belum? Tonton, di akhir nanti di ujung-ujung udah habis ada saya di situ. Saya aja nonton diri saya sendiri nangis. Sehari dengan ibu, tentang ibu. Sehari dengan ibu. Saya nonton sebelah kanan Ustaz Salim, sebelah kiri Ustaz Lukman. Saya ini mana pernah nangis? Coba lihat ceramah, nggak pernah saya nangis, cengeng. Mana pernah pas nonton itu, pas lihat saya sendiri, nangis saya. Kenapa Ustaz nangis? Saya lihat di samping Ustaz Salim nangis, Ustaz Lukman nangis. Masa saya nggak nangis? Malu dong. Udah paling tua nggak nangis. Dan saya nggak mungkin pula menasihati mereka, wis tangi ya tangi, ya ora pena. Jadi mereka hatinya lembut luar biasa, dan yang membuat saya nyaman jalan dengan mereka. Dengan mereka ini saya merasa lebih muda 10 tahun. Umur kami beda 10 tahun. Jadi sejak saya jalan dengan mereka, orang selalu ngomong, Ustadz kelihatan lebih muda ya. Dia nggak tahu rahasianya jalan dengan mereka. Cuman nggak enaknya mereka kelihatan lebih tua. Itu pukulannya. Ibu doakan, bapak doakan supaya mereka ini panjang umur. Mereka tidak hanya pandai ngomong ceramah, mereka menyelamatkan umat ini yang sebenarnya ini tugas negara. Ke depan mudah-mudahan mereka bisa buat rumah sakit, rumah sehat. Kalau rumah sakit, waktu di rumah sehat sampai ke situ malah sakit. Kita doakan mereka punya mall, punya hotel. Walaupun saya mati tidak sempat menikmati mall dan hotel itu, insya Allah pahalanya mengalir untuk kita semua, insya Allah. Saya yakin dan percaya mereka orang yang jujur, adil, amanah. Mereka adalah orang-orang yang soleh yang dikirimkan Allah untuk manusia akhir zaman. Di akhir zaman ini fitnah luar biasa. Lama saya merenung, andai saya lah jadi mereka, muda, ganteng, viral, banyak duit, kok bisa-bisanya mereka jadi soleh begini? Kalau saya baik, ini memang tua, kurus, hitam, tapi mereka lihat sendiri. Lama saya merenung, kok mau? Rupanya betul kata Allah, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan agama ini, fasawfa yatillah, diganti Allah dengan sekelompok orang. Bagaimana sifat orang itu? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Ketika cinta itu ditanamkan Allah ke dalam hati mereka, mereka mencintai Allah. Dan Allah kasih tahu sama Jibril, wahai malaikat Jibril, tanamkan cinta kepada umatku sehingga umatku mencintai mereka. Akhirnya umat itu mencintai mereka, mengirimkan apa yang ada pada mereka. Berdirilah Masjid Kapal Nunzalan, berdirilah Masjid Joko Karian, berdirilah pesantren Merapi Merbabu, berdirilah usaha-usaha kuliner bersatu. Magnet, waktu masih kecil dulu kan suka main besi berani, magnet dimainkan di pasir, lalu kemudian ada biji-biji besi yang mendekat. Ternyata kalau dia magnet, ada yang mendekat, dan mereka ini adalah magnet-magnetnya.
sehingga Bapak Ibu hari ini bisa bersama. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini ke depan makin yakin Bapak Ibu dengan program-program ini, insya Allah. Abdul Somad Ustadz, kalau ceramah di stadion, lapangan sepak bola, di gor, gedung olahraga, insya Allah nggak takbur, sanggup. Tapi kalau untuk mengumpulkan fakir miskin, du'afa, orang yatim, orang susah, mengadu ke Abdul Somad, maka pengaduan itu hanya bisa dilimpahkan ke Ustadz Salim, ke Ustadz Luqman. Dan mereka tidak pernah mengeluh, wajah mereka tetap cerah, mereka tidak tambah kerutannya. Entah skincare apa yang mereka pakai. Kalau kepala kita ini tidak kita sibukkan dengan menyantuni anak yatim, berapa fakir miskin yang belum sekolah, berapa anak yatim yang nggak bisa ikut ujian, berapa umatku yang masih makan roti bakery babi, lemak babi, berapa yang belum bisa melanjutkan pendidikan agama, berapa guru ngaji yang belum digaji, berapa orang tua jompo yang tidak makan, berapa pemandi jenazah kuburan yang tidak bisa hidup layak. Kalau kepala kita ini tidak disibukkan dengan pikiran itu, maka dia akan sibuk memikirkan yang lain. Kenapa aku nggak putih? Kenapa aku nggak mulus? Kenapa aku nggak gini? Kenapa hidungku nggak mancung? Akhirnya sibuk dengan berbagai macam. Pakai obat ini muka putih, leher hitam. Tapi kalau pikiran kita disibukkan dengan umat ini, mereka tetap sehat, mereka tidak ada penyakit, maka sibukkan saja pikiran dengan umat ini. Tapi kami nggak sanggup Pak Ustadz, memikirkan umat ini berat, biar mereka berdua aja, kita support saja dari jauh, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan, karena waktu pun sudah habis. Kita lebih banyak berdialog dalam episode-episode berikutnya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.